Kita lanjut ya. Iya, Pak. Nomor 8, reaksi manakah amonia dalam reaksi bersifat sebagai basa? Berarti kalau amonia jadi basa, ya, basa, maka amonianya nanti akan menangkap H+. Ya enggak? Karena kan menurut Bronston Story yang namanya basa itu yang menakseptor, yang menerima H+. Nah, berarti yang nomor satu betul. Kenapa? Karena kalau nomor satu NH3 ditambah H2O nanti jadinya NH4 plus ditambah OH-. Nah, ini sifatnya basa karena H2O-nya melepaskan H plus asam. Nah, ini asam konjugasi. Ini adalah basa konjugasi. Satu betul, tiga betul. Satu sama tiga itu sama sebenarnya, gitu ya. Bedanya dia cuma ngebedain zatnya aja. Kalau yang nomor tiga kan NH3 ditambah HCl. Harusnya kan jadinya NH4 plus tambah Cl min. Nah, sama dia digabung. Ya, oh enggak, ini bisa ya. NH4 kurang plusnya ya. Nah, ini juga sama, betul. Nah, yang nomor 4, reaksi dengan oksigen menghasilkan NO dan H2O. Nah, berarti kan kalau nomor 4, NH3 ditambah O2, nanti jadinya adalah NO ditambah H2O. Nah, ini apa namanya, amonia sifatnya basa apa bukan? Kalau kita lihat, NO itu adalah oksida asam, ya. Karena kalau oksigen terikat sama non logam, maka bertindak sebagai oksida asam. Ya, kalaupun apa namanya digambarin ya, ini kan kalau kita setarain, nanti nih NH3 ini saya kali 2 aja ya biar gampang ya setarain. Ini kali 2, berarti kan ini dikali 2 kan. Dah, H-nya jadi 6, ini kali 3. Ya. Berarti O-nya jadi 5, ini cuma 2, berarti ini kali 5 per 2. Nah, kalau modelnya begini, berarti kan ini N dengan N, 1, 2, 3, ya, ntar dulu ya. Ya. Berarti gini ya, berarti N, 1, 2, 3, dengan N, 1, 2, 3, kan N golongan 5, nah, nanti terikat sama O. O, O. Gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu ya. Nah, kalau dibikin O-nya di sini, begini, ikatan rangkap 2, ini. Ya, kalau saya bikin dia begini, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena nitrogen itu tidak bisa lewat oktet. Kalau dibikinnya begini, nanti jumlah jumlah elektronnya di N1, di N itu nanti lebih dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya dia nggak boleh. Karena dia nggak boleh, nggak kebentuk ikatan rangkap, tapi kovalen koordinasi. Jadi ini saya geser. Ini di sini si O2, 2 elektron si N-nya di atas. Nah, nanti N itu akan dapat sepasang elektron dari si O. Ini. Saya pakai warna merah aja ya. Nah, jadi gini. Nah, ini juga sama. Gitu. Jadi gini. Nah, berarti kalau dari situ, maka yang memberikan PB kan si O. Nah, berarti O bertindak sebagai basa, basa Lewis ya. Nah, si N-nya, maka ini jadi asam Lewis. Berarti ini salah. Gitu. Nah, kalau NH3 terikat dengan Cu, berarti yang nomor 2 sekarang. Nah, berarti kan ini kalau kamu lihat Cu, NH3 4 kali 2 plus. Nah, ini kan apa namanya, atom pusat ya.
atom pusatnya si kompleks, ligan kompleks. Nah, ini ligan. Nah, syarat ligan itu apa? Bahasa Lewis. Nah, berarti ini betul. Berarti yang betul 1, 2, 3. Yang A. Lanjut. Lanjut. Soal berikutnya, nomor 9. Ini gimana? Ada yang dapat jawabannya? Sampel asam organik 0,25 gram dilarutkan dalam 50 ml NaOH 0,1 molar. Nah, untuk menetralkan NaOH yang tidak digunakan oleh sampel asam organik, maka diperlukan HCl 25 ml 0,01 molar. Asam molekul organiknya berapa? Jadi ini kalau mau digambarin gini, saya punya asam organik ya. Asam organiknya anggap aja AO gitu kan, asam organik AO direaksiin sama NaOH. Nah, nanti kan jadinya adalah NaO ditambah H2O. Ya. Oh, bukan NaO ya, NaA. Oh, betul, NaO. Kan asam organik ya. Nah, ini bukan AO kalau mau jadi benar. HO, asam organik. Karena kan asam itu H, jadinya H2O. Nah, ini misalnya saya masukin gitu kan. Ini kan pakai MRS nih. MRS itu ya, mula-mulanya nggak ada. Lalu ini sebanyak 0,25 gram dilarutkan dalam 50 ml NaOH 0,1 molar. Berarti ini 5 milimol. Ini saya anggap aja X. Ya, milimol otomatis kan. Nah, dia bilang untuk menetralkan NaOH yang tidak digunakan. Berarti NaOH-nya berlebih. NaOH ada sisa. Kalau ini saya anggap bereaksi X, berarti ini juga X, ini juga X. Berarti ini jadi 5 min X. Kan gitu. Nah, 5 min X ini, milimol ini nanti dititrasi dengan HCl. Berarti tinggal titrasi kan. Titrasi. Molar, volume, valensi asam. Kan gitu ya. Molar, volume, valensi basa. Nah, molar kali volume, gitu kan. Ini modifikasi aja. Ini jadi milimol. Gitu ya. Nah, yang ini nih. Nih. Berarti langsung nih. 5 dikurang X. Gitu. Valensinya 1, NaOH. Molar asamnya adalah 0,01, artinya 0,01 25, volumenya valensinya 1. Nanti dapatnya berapa? 0,25 ya, sama dengan 5 min X. X-nya pindah, ini pindah, jadinya berapa? 4,75 gitu ya. Oh, enggak. Nah, berarti X-nya 4,75. Tinggal kita masukin berarti. Ini kan 4,75 milimol atau 475 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, berarti mol sama dengan gram per mr. Berarti mr itu adalah gram per mol, ya enggak? Gramnya adalah 0,25, 25 10 min 2 per 475 kali 10 pangkat min 5. Nanti ini kecoret ya, nanti jadi 10 pangkat 3 atau 1000. Ini dapatnya adalah
25/475 dikali 1000. Nah, 25/475 ini kan sama aja kalau mau saya bikin nih, ini 1/50. Karena, salah, 1/20 ya. 25 dikali 20 kan 500 ya. 1/19 ini harusnya. 1/19 dikali 1000. Nah, ini kan angkanya jelek, anggap aja ini 20. Nanti dapatnya 50. Yang A. Mas, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Itu HCL-nya buat apa, Pak, yang di soal? Buat iterasi, ini kan pakai HCL. Berarti yang difiltrasi itu HCl sama NaOH, Kak? Iya, NaOH sisa tapi, bukan NaOH awal. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Soal nomor 10. Kelewatan. Di antara spesies berikut yang bersifat amfiprotik. Amfiprotik kan tadi amfoter ya. Nah, gampangnya gini kalau amfoter. Dia bisa jadi amfoter atau amfiprotik. Amfiprotik itu dua. Ya. Dia bersifat sebagai asam. Syaratnya adalah minimal punya 1H+, ya kan, asam donor. Sekarang apa yang mau dia kasih kalau dia nggak punya H+, kan gitu. Berarti ini nggak bisa jadi asam. Selesai. Jawabannya 1, 3 pasti betul. Kenapa? Karena nggak ada jawaban 1, 2 dan nggak ada jawaban 2, 3. Kalau di SBMPTN kan 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 udah pasti salah. Berarti jawabannya tinggal 1, 3. Nah, 2 betul atau enggak? 2 pasti bisa jadi asam. Nah, bisa nggak dia jadi basa? Basa kan nerima. Nah, basa itu bisa terjadi kalau dia tidak bermuatan positif. Jadi kalau dia netral, dia bisa jadi asam. Nah, makanya ini betul. A. Maksudnya nggak bermuatan positif itu gimana? Misalnya gini ya, saya punya NH4+. Ya, kalau saya reaksiin sama H2O, ini bisa jadi NH3 ditambah H3O+. Tapi NH4+, kalau saya reaksiin sama H2O, nggak pernah jadinya adalah NH52+ ditambah OH-. Kenapa? Karena nggak mungkin dia 2+. Gitu kan? Makanya kalau dia sudah bermuatan positif, dia sulit untuk menangkap H+. Makanya ini nggak bisa. Gitu. Makanya jawabannya yang 1, 2, 3. Nggak ada nih. Ada yang mau ditanya? Ini mudah ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Soal nomor 11. Apa jawabannya? Sebelas. Sebanyak X gram HCOOH mR-nya 46 dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 mili. Bila pH-nya 3 min log 2, Ka-nya sekian, maka nilai X-nya. Nah, ini kan pH-nya pH B. pH 3 min log 2. Berarti H plusnya adalah tadi ya, yang depan jadi pangkat, yang belakang pindah ke depan. 2 kali 10 min 3. Nah, karena ini asam lemah, berarti H plus sama dengan akar. Nah, A kali M. Nah, biar akarnya hilang, ini dikuadratin. Kan gitu. Berarti nanti jadinya adalah 2 kali 10 min 3 kuadrat sama dengan Ka-nya adalah
2 kali 10 min 4 dikali dengan M. M-nya kan molar, gram per ember kali 1000 per volume. Berarti gram per MR-nya 46 kali 1000 per 500. Kan gitu. Nah, ini tinggal dicoret. Dapat 2. Ini kan nanti dapatnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa dicoret. Sisa 2. Ini bisa dicoret. Sisa 2. Ini gitu ya. Ini kan nanti jadinya adalah 2 10 min 2 sama dengan gram per 46 dikali 2. Ini kecoret. Ya, ini coret kasih koma. Betul jawabannya B. Nomor 12. Berapa jawabannya? Molaritas dari larutan stok kalium hidroksida. Kalium hidroksida itu KOH ya. 56% massa KOH dengan densitas 1,50 gram per mili adalah, ini molaritas yang dia tanya ya, molar. Nah kan molaritas itu rumusnya ada 3. Berarti ini kita pakai yang ada pakai rho. Molar sama dengan 10 kali rho kali persen bagi sama mr. Masukin 10, rho itu kan massa jenis 1,5, persennya 56, mr-nya KOH 439 tambah 16 tambah 1, 56. Oke, udah coret. Dapatnya 15. Yang A jawabannya. Lanjut ya. Nah, soal nomor 13. Kira-kira jawabannya apa? Konsentrasi ion H+ dalam 250 ml larutan 0,02 molar H2SO4 adalah 0,01. Betul nggak? H2SO4. Berarti kalau dijabarin kan gini. H2SO4 nanti jadinya adalah 2H+ tambah SO4 2 min kan? Ya, kalau H2SO4-nya adalah 0,01 molar. Oh, salah. H2SO4-nya adalah 0,02 molar. Maka H+-nya adalah 0,04 ya. Nah, ini salah, bukan 0,01. Senyawa H2SO4 dalam air mengalami ionisasi sebagian. Ini juga salah. Kenapa? Karena kalau dia asam kuat atau basa kuat, dilarutin dalam air, ya, terionisasi sempurna. Terionisasi total atau sempurna. Berarti ini juga salah. Berarti salah-salah jawabannya E.
Ada yang mau ditanya? Gak ada? Kita lanjut ya. Nah, nomor 14 apa jawabannya? Ada yang mau ngasih ide jawabannya? Kekuatan bahasa konjugasi dari senyawa berikut mulai dari yang paling kuat adalah, kan tadi udah dikasih clue-nya ya. Kalau asamnya kuat, maka bahasa konjugasinya lemah. Gitu ya. Kalau asamnya lemah, maka bahasa konjugasinya kuat. Nah, dari sini kelihatan nih, gitu ya. Kalau Ka kan A kali 10 pangkat min B. Semakin besar B-nya, maka B-nya makin besar, ya, maka nanti nilai Ka-nya makin kecil. Berarti dari soal ini urutannya adalah Ka paling besar itu adalah si asam oksalat, itu lebih asam dibandingkan dengan arsenat dan lebih asam dibandingkan dengan format. Ini sifat asam. Ya. Jadi kalau sifat asamnya oksalat lebih kuat arsenat dan format. Berarti kalau sifat basa konjugasinya kebalik, ya. Berarti kalau basa konjugasinya kebalik berarti kan? Ya, asam oksalat lebih kecil dari asam arsenat, lebih kecil dari asam format. Nah, berarti ini salah. Gitu. Kekuatan asam tidak ditentukan dari nilai Ka atau Kb. Salah. Ka, Kb mempengaruhi nilai asam. Ya kan ya? Karena kalau Ka-nya besar, berarti dia asam kuat. Ka-nya kecil, asam lemah. Tidak serta-merta ditentukan dari H plus atau H min. Gitu kan? Nah, berarti ini juga salah. Salah-salah E. Lanjut ya. Nomor 15. Oh, apa jawabannya nomor 15?
Apa jawabannya 15? Banyaknya larutan HCl 0,2 molar yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml larutan H2SO4 0,3 molar supaya diperoleh larutan dengan nilai pH 1 min log 4,5. Berarti kalau pH-nya segini nih, maka H plusnya adalah 4,5 kali 10 min 1 kan? Atau 0,45 molar. Berarti ini M campuran. M campuran itu adalah molar kali volume kali valensi ditambah molar kali volume kali valensi dibagi volume total. Ya. Berarti ini 0,2 dikali volumenya nggak tahu, valensinya 1 ditambah 0,3 dikali 250 valensinya 2 dibagi dengan volume totalnya adalah 250 ditambah X ya. Ini anggap aja X nih volumenya. Nanti nilainya adalah 0,45. Ya. Berarti dari sini kita bisa kali silang kan. Ini kan kalau dicoret ini jadi 500 kan. 500 kali 0,3 nanti jadinya adalah 150. Berarti ini 0,45 dikali 250 ditambah 0,45 X sama dengan 0,2 X ditambah 150. Ya. Berarti 0,45 dikali 250 ini kan sama aja 45 10 min 2 dikali 250 itu 500 per 2 ya. Ini aja ya. Nah, ini kan kecoret nih biar gampang. Ya, ini kan dapatnya 22,5 tambah 0,45 X sama dengan 0,2 X ditambah 150. Nah, 22,5 dikali 5 itu nanti dapatnya 2,5 112,5 ya. Ini kan berarti 112,5 ditambah 0,45 X sama dengan 0,2 X ditambah 150. Berarti ini pindahin ya, nanti dapatnya adalah 0,25 X, ini pindahin. Nanti dapatnya adalah 150,37,5. Berarti X sama dengan 375 ya. 10 kali 10 per 25 gitu ya. Atau 375 10 min 1 dikali 25 10 min 2. Ini ya. Ini coret, coret, ini dapat 10. Coret, coret, ini dapat 2. Jangan ya. Ini susah ya. Ini bikin aja 25 ya. Ini 10. Berarti 25 kali 4, 100 kali 12, 300, berarti 15 ini. Ya. Nanti dapatnya 150. Yang E jawabannya.
Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kita lanjut ya. Soal nomor 16. Ini apa jawabannya? Senyawa berikut yang merupakan organik yang bersifat asam adalah manakah? HF, CH2, CH2, COH, Cl, CH2, CH2, COH, Br, CH2, CH2, COH, CH3, CF, COH. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Senyawa satu merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Ya, senyawa satu dengan keasaman paling rendah. Kan kalau kita lihat, ini kan FCl, BRI. Bahwa F ini asam lemah kan ya. Berarti ini betul, ya enggak? Satu betul, tiga betul. Senyawa tiga lebih asam. Ya, Br lebih asam dari F. Empat, senyawa empat merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Kalau kita lihat ini F ya. Berarti ini salah, ya enggak? Senyawa 2 lebih asam. Antara Cl sama Br, Cl lebih asam. Betul. Jawabannya A. Ada yang mau ditanya? Oke. Lanjut. 17. Apa jawabannya?
Oke. Cepet jawabannya berapa? Berapa mili air harus ditambahkan ke dalam 20 ml larutan 0,1 molar HCOH yang nilainya 2,5 min log 2 supaya pH larutan berubah. Ini udah 19 ya? Nomor 17 kelewat, Kak. Iya. Nah, betul. Ke dalam 100 ml larutan H2SO4 yang nilai pH-nya 1 plus log 2 dimasukkan 100 ml KOH. Ternyata pH larutan berubah menjadi 7. pH larutan yang ditambahkan adalah, nah, kan kalau kita lihat H2SO4 ditambah KOH, nanti kan jadinya K2SO4. Ya, dia bilang pH 7. Berarti kalau pH 7 kan ini netral. Nah, yang namanya netral itu berarti si asamnya, mol asamnya sama dengan mol basanya. Kan gitu. Kalau dia netral. Berarti kalau mol asam sama dengan mol basa di H2SO4 ini udah ada pH-nya 1 plus log 2. Berarti kalau pH 1 plus log 2, nah kan pH asam min log ya. Ini plus. Berarti ini kita rubah jadi 1 min log setengah. Nah, nanti H plusnya adalah setengah kali 10 pangkat min 1 atau 5 kali 10 min 2. Nah, kalau ini dapat 5 10 min 2, kita cari molarnya. Ya, berarti H plus sama dengan oh bisa kali ya pakai H plus langsung ya. Nggak usah pakai ini. Berarti mol molar H plusnya sama dengan molar OH-nya. Gitu ya. Nah, gini aja berarti ya. 5 kali 10 pangkat min 2 gitu kan. Eh, sama dengan OH-nya adalah sama dong ya. 5 10 pangkat min 2. Oh, valensi. Ya, valensi. H plus ya, val kali H plus sama dengan OH min kali valensi. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan OH min kali valensi. Betul nggak? Kali aja bisa. Berarti kan ya valensinya 1 ya KOH. Berarti OH min sama dengan 2 dikali 5 10 pangkat min 1. Oh, nggak ada jawabannya. Berarti nggak bisa. Pakai cara normal aja. Berarti kalau kita pakai cara normal kayak tadi berarti ya. Mol asam sama dengan mol basa. Cari dulu molarnya. Molar sama dengan H plus sama dengan molaritas kali valensi. H plus sama dengan molaritas kali valensi. Berarti H plusnya adalah 5 kali 10 min 5. Molaritasnya adalah M. Valensinya adalah 2. Berarti M-nya adalah 5 per 2 dikali 10 min 5. Atau, 10 min 2. Ya, 10 min 2. Berarti nanti dapatnya 2,5 kali 10 min 2. Nah, berarti molnya adalah 2,5 dikali 10 min 2 dikali 100 sama dengan 100 dikali molaritas basa. Gitu ya, ini kecoret. Nanti molaritas basanya dapat 2,5 dikali 10 pangkat min 2 milimol. Nah, biar dapat molar gitu kan, bagi sama volume total karena ini kan dicampur gitu ya. Nah, bagi dengan 200. Betul nggak? Kan? Nah, ketika dibagi 200, nanti dapatnya adalah 2,5 dibagi 200 berapa? Kalau saya bikin 25, mol kan molar volume valensi udah
Oh, ini ada yang kurang. Pantes. Ya, valensinya nggak dimasukin. Val kali 2. Nah, berarti molar basanya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, molarnya dapat, nanti pOH-nya dapat 2 min log 5, pH-nya dapat 12 plus log 5. Jawaban yang A. Oh, oke ya. Nah, kita lanjut soal nomor 18. Ke dalam 2,5 liter murni dialirkan 280 mili gas NH3 pada STP bila tetapan ionisasi NH4OH adalah 1,8 kali 10 min 5, maka konsentrasi OH min yang terjadi adalah, berarti kan ini basah ya. Berarti OH minnya sama dengan akar Kb kali molar. Kita cari dulu ini 280 mili gas NH3 pada STP, berarti cari dulu molnya. Mol berarti volume per 22,4, berarti 280 kali 10 min 3 liter gitu ya, per 22,4. Ini nanti dapatnya sekitar berapa nih? 280 dibagi 22,4. Kan 280 kali 2, 56. 56 sama 224 seperempat. Oh, benar ya. 12,5 nanti. 12,5 kali 10 pangkat min 3. Ini molnya. Nah, berarti molarnya adalah mol per volume dalam liter. Berarti 12,5 10 min 3 per 2,5. Airnya ya. Nanti dapatnya berapa? 5 kali 10 min 3. Nah, tinggal masuk ke atas. Berarti 1,8 kali 10 min 5 ya dikali 5 kali 10 min 3. Nah, 1,8 kali 5 kan dapatnya 9. 9 diakarin dapatnya 3. 10 min 5 kali 10 min 3, 10 min 8 diakarin 10 min 4. Berarti jawabannya yang Bogor. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. 19, apa jawabannya?
Berapa mili air harus ditambahkan ke dalam 20 mili larutan 0,1 molar HCOH? Ini asam lemah. Yang nilai pH-nya adalah 2,5 min log 2 supaya pH larutan berubah menjadi 3,5 min log 4. Berarti pH awalnya adalah ya, pH sama dengan 2,5 min log 2. Berarti H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2,5 ya. Nah, berarti dari sini molaritasnya udah ada. Berarti kita bisa dapat nih H plus sama dengan akar Ka kali M gitu ya. Berarti H plus kuadrat sama dengan Ka dikali M. H plusnya adalah 2,5 10 salah. 2 kali 10 min 2,5. 2 kali 10 min 2,5 kuadrat sama dengan Ka dikali M-nya adalah 10 min 1. Berarti 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan Ka dikali 10 min 1. Berarti nanti Ka-nya nanti dapatnya 4 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini Ka-nya. Nah, lalu pH-nya berubah. Ya, pH keduanya adalah 3,5 min log 4. Ya, berarti H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3,5. Ya. Kalau H plusnya dapat, berarti kita dapat nih. H plus kuadrat sama dengan Ka kali M. Kan gitu ya. Berarti 4 kali 10 min 3,5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan M. Nah, nanti M-nya dapat. M itu adalah, ini dikuadratin ya. 4 kuadrat 16 kali 10 min 7 per 4 kali 10 min 4. Ini coret dapat 4, ini coret dapat 3. Nanti dapatnya adalah 4 kali 10 min 3. Nah, berarti ini pakai pengenceran kan? M1V1 sama dengan M2V2. Awalnya adalah 0,1, volumenya adalah 20, jadinya 4 kali 10 min 3, volumenya dicari. Kan gitu ya. Nah, berarti ini nanti dapatnya coret ya. Coret dapat 2. Volume sama dengan 1/2 kali 10 min 3 atau 1000/3 atau 1000/2 gitu ya. Atau 500 mili. Nah, dia bilang air yang harus ditambahkan. Ini kan volume total ya. Yang ini nih, ini volume total nih. Ini volume total. Berarti air yang ditambahkan itu adalah 500 kurang 20. Dapatnya 480 mili. Jadi jawabannya yang E. Gak ada? Lanjut. Soal nomor 20, apa jawabannya?
20. Ada yang mau usul jawabannya? Derajat ionisasi asam lemah Ha 0,4 molar adalah 0,5%. Alfanya itu berarti ya. Tentukan pH larutan asam lemah jika molaritasnya 0,09. Berarti kita cari dulu Ka-nya dari sini. Kan gitu ya. Yang namanya alfa itu adalah akar Ka per M gitu ya. Berarti alfanya kan 0,5 per 100 atau 5 kali 10 min 3 ya kuadrat sama dengan Ka per 4 10 min 1 kan gitu ya. Nah ini kan nanti dapatnya adalah Ka itu adalah 25 kali 10 min 6 dikali dengan 4 10 min 1. Nah 25 kali 4 itu kan 100 ya. 100 kali 10 pangkat min 7 atau setara dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau Ka-nya udah dapat, nanti bisa dapat nih. Berarti pada saat molarnya sama dengan 0,09, maka H plusnya adalah akar ya 1 kali 10 min 5 dikali 9 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, berarti nanti dapatnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3,5. Ya, maka pH-nya nanti dapat 3,5 min log 3. pH-nya 3,5 min log 3. Berarti jawabannya yang E. Ya, tapi C juga bisa. Dua nih jawabannya. Ini 3,5 min log 3 ini bisa saya rubah jadi 3,5 plus log sepertiga. Ini sama aja. Kenapa? Karena kalau ini saya rubah nih, ini kan jadinya 3,5 plus log pangkat 3 min 1. Itu jadinya 3,5 min log 3 juga. Berarti ini jawabannya dua nih. Bisa C, bisa E. Tuh. Ada yang mau ditanya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini saya kasih soal tambahan. Masih ada waktu ya. Kasih soal tambahan, silakan kamu kerjain. 21. Apa jawabannya? Ini NaOH 2 molal. Ini bukan, ini harus segini. NaOH 2 molal. Nah,
Bukan Kak. Kita coba. Kan ini molal ya. Kan kamu ingat molal itu M kecil. Ada molar, ada molal, ada mol, ada normal, N gede. Ada fraksi mol. Nah, kalau molalitas itu kan rumusnya adalah 1 mol zat dalam 1000 gram pelarut. Ya, 1000 per gram pelarut berarti ya. 1000 per gram pelarut. 1000 per gram pelarut. Nah, molalitasnya kan 2. 2 sama dengan gram per MR-nya 46. Jadi kalau saya punya larutan nih, ya, ini larutan. Larutan ini kan tadi dari 2 ya. Ada zat terlarut, ada pelarut. Kalau ini 1000 gram, zat terlarutnya saya anggap X gram, maka pelarutnya adalah 100 min X. Ya. Nah, berarti ini dikali 1000 per 100 min X. Gitu. Nah, berarti ini nanti dapatnya adalah 46 kali 2, 92 dikali 100 min X sama dengan 1000, ya gramnya saya anggap X berarti ya. X gitu, 1000 X. Nah, ini kan nanti 9200 min 92 X sama dengan 1000 X gitu ya. Berarti pindah 9200 sama dengan 1092 X. Betul ya? Nah, berarti X sama dengan 9200 dibagi 1092. Nanti dapatnya sekitar, kalau 9 kelebihan, berarti 8 lah ya kisarannya. Nah, berarti kalau X-nya 8, maka gram pelarutnya 92. Gram NaOH-nya 8. Berarti jawabannya yang C. Kak, yang C sama yang A beda satuannya doang, Kak. Gimana itu, Kak? Oh, jawabannya yang A. Benar-benar. Karena definisi kembali, molal itu adalah 1 mol zat dalam 1000 gram pelarut. Satuan pelarutnya adalah gram. Ya. Walaupun sebenarnya kalau air gram sama dengan mili kan gitu ya. Tapi ini kan tidak diperjelas bahwa itu adalah air, maka jawabannya yang A. Saya pikir ini gram. A jawabannya. Totalnya kan jadi 100 gram. Tapi kalau dia bilang itu air, A dan C betul. Kalau dia perjelas itu air, dilarutkan dalam air. Nah, karena air itu kan gram sama dengan mili, liter sama dengan kilo. Karena massa jenis air itu 1. 1 gram setara dengan 1 mili air. Oke, ada lagi? Ada. Kita lanjut. Dua-dua apa jawabannya?
Kamu nanya, Kak. Oke, Menol itu kan alkohol ya, Kak. ya betul. Nah, itu bisa kita artiin sebagai basa nggak, Kak? Langsung gitu karena ada OH-nya. Enggak, itu asam. Walaupun berarti alkohol itu walaupun ada OH-nya, tapi dia Asam. sifat asam, Kak. Iya, C3COH asam apa basa? Kalau saya gambarin kayak asam karboksilat ini. Asam asetat kan? Iya, Ada Kak. OH. Enggak semua ada OH-nya adalah asam. Adalah basa. Kembali ke definisi. Ketika dilarutkan ke dalam air, yang lepas siapa? OH-nya atau H plusnya yang lepas. Kalau H plusnya yang lepas, ya jadinya asam. Kalau OH-nya yang lepas, betul jadinya basa. Gitu. Makasih, Kak. Hmm. Berarti jawabannya apa? HC HC2O4 min pKa-nya 1 kali 1,25. Jadi pKa HC2O4 min itu sama dengan 1,25, maka nanti Ka-nya adalah 10 pangkat min 1,25. Kalau pKa C6H5O O min gitu ya, itu adalah 10, maka Ka-nya adalah 10 pangkat min 10. Berarti yang lebih lemah siapa? Ini ya, karena Ka-nya lebih kecil, berarti asamnya lebih lemah. Nah, berarti kalau asamnya lebih lemah, maka basanya lebih kuat. Nah, ketika dia bilang merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan ini betul. Ya. Kenapa? Karena ini asamnya kuat. Asamnya kuat, maka otomatis basanya lemah. Betul. Keasaman H2C24 lebih kuat daripada keasaman fenol. Itu betul. Karena keasamannya lebih kuat, maka basanya lebih lemah. Ini jawabannya yang A. Kak, saya masih belum ngerti yang keasaman H2C2O4 lebih kuat daripada keasaman fenol. Oh, iya, ya. Oke, Kak, ngerti. Makasih, Kak. Oke.
Nggak ada. Kita lanjut kalau nggak ada. Soal 23. Apa jawabannya? Dapat jawabannya? Mempunyai pH 3 min log 3. Berarti kalau pH-nya 3 min log 3, gitu kan? Berarti H plusnya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 kan? Persentase persen asam asetat yang terionisasi. Berarti dia minta alfa. Nah, alfa itu kan tadi sebenarnya adalah akar K per M. Tapi kan ini bisa dirubah jadi H plus per M. Kita udah punya H plus, tinggal masukin. Berarti 3 kali 10 min 3 per M-nya adalah 0,5. 5 kali 10 min 1. Berarti nanti dapatnya ini coret jadi 10, ini coret jadi 2, nanti dapatnya adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena dia minta dalam persen, kali 100%. Berarti ini coret, coret tinggal 1. Dapatnya 0,6%. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Jawabannya yang E. 23. Sampai sini. Ada yang mau ditanya? Kak, saya mau nanya, Kak. Oke. Yang terionisasi itu bukan berarti yang terlarut ya, Kak? Apa Yang terurai. Bisa yang terlarut atau bisa yang terurai. Kan biasanya kita pakai MRS kan. Mula-mula reaksi sisa. Nah, terionisasi itu yang terurainya. Gitu ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Gak ada? Lanjut. Soal nomor 24. Apa jawabannya? C, Kak. Dapat dari mana ya, Ki? Di rumus yang M sama dengan Oh, molar
sama dengan 10 Rho, kali Rho. ya, persen Nah, per mr. nah, oke. Molarnya adalah nggak ada ya? Oh ada, 5,2. 5,2 itu. 52 10 min 1. Rho-nya adalah 1,04 atau 104 10 min 2 gitu ya. 104 10 min 2. Persennya dicari ya, per 60. Berarti kan ini coret, ini sisa satu kan? Ini coret kan? Ini coret, ini dapat 2 kan? Coret, ini jadi 30. Berarti persennya adalah 30 ya. Yang C, betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Lanjut. Lanjut. Oke. Soal nomor 25, apa jawabannya? B bukan Kak. B, kita coba. B Larutan, Kak. coba ya. Larutan HCOH X molar, 2 kali 10 min 4 akan memiliki pH yang sama. Berarti kalau pH-nya sama, otomatis apa? H plusnya sama. Gitu. Berarti H plusnya si HCOOH sama dengan H plusnya si H2SO4. Gitu ya. Karena HCOH adalah asam lemah, maka H plusnya adalah akar. Ka kali M. Karena H2SO4 adalah asam kuat, H plusnya adalah molar kali valensi. Nah, biar akarnya hilang, maka ini dikuadratin. Ini ya. Jadi jadinya adalah 2 kali 10 min 4 kali M sama dengan M-nya adalah 5 kali 10 min 3. 5 kali 10 min 3, valensinya H2SO4 2, ya, kuadrat. Ini kan coret, jadi 10 min 2. 10 min 2 kuadrat, jadinya adalah 10 min 4 ya. Berarti ini kecoret. Berarti M-nya adalah setengah. 0,5. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Kita lanjut. Lanjut.
Soal berikutnya, 26. Apa jawabannya? Di antara oksida berikut yang bersifat basa. Nah, kalau oksida basa, berarti logam terikat sama oksigen. Kalau dia oksida asam, berarti non-logam terikat sama oksigen. Nah, berarti tinggal kita lihat dong. Yang basa, berarti nyari yang logam. S non-logam, C non-logam, N non-logam, N non-logam. Jadi jawabannya yang Depok. Ya, betul. Ya, ini mudah ya. Soal nomor 27. Apa jawabannya? Dapat? Berapa jawabannya? Saya ketemunya 2, Kak. 2. Iya, kayaknya salah deh, Kak. pOH-nya berapa? pH 12 min log 2. pOH-nya 2 plus log 2 kan? Iya. OH minnya nggak bisa jadi 2 kali 10 min 2 karena ini plus. Oh, Kan selama ini kamu pH basal selalu plus. pH 12 plus log 2. pOH 2 min log 2. OH minnya 2 10 min 2. Betul. Nah, ini rubah modif. Ini jadinya 2 min log setengah. Berarti nanti OH minnya setengah kali 10 min 2. Atau 5 kali 10 min 3. Nah, karena ini NaOH basa kuat, berarti kan OH min sama dengan molar kali valensi. Valensi 1, karena jumlah OH-nya cuma 1. Berarti gram per 40 NaOH ya, kali 1000 per 250 kali 1. Dapatnya 5 kali 10 min 3. Nah, ini kan bisa dicoret. Coret, dapat 5 kan? Coret, ya kan? Coret, dapat 2 kan? Berarti gramnya adalah 0,04 ya? Kak, Enggak. itu 1000 per 250, Kak. Oh, 250 ya? Iya, Oh, Kak. berarti nggak usah kecoret dong. Berarti ini 4 ya? Iya. Berarti coretnya sama sini 10. Soalnya tetap 5 kali 10 min 3. Ya ini coret 2. Berarti 0,05. Eh,
Lanjut. Lanjut. Ini terakhir. Nomor 28. Apa jawabannya? Jawabannya pH-nya 13. Berarti kalau pH-nya 13, pOH-nya berapa? 1 ya. pH-nya berapa? 10 min 1. Nah, untuk menetralkan 250 HCl dengan pH 2. Berarti kalau pH-nya 2, H plusnya 10 min 2. Molaritasnya berarti kan 10 min 2 juga kan? Nah, ini valensi 1. Ini juga molaritasnya 10 min 1. Berarti penetralan. Molar, volume, valensi basa. Gitu ya. Valensinya sama-sama 1, nggak usah dipikirin. Molarnya itu adalah si asam 10 min 2, volumenya 250, molar basanya adalah 10 min 1, volumenya dicari. Kan ini kecoret, tinggal 10 min 1 kan? Kecoret, coret nolnya. Volumenya dapat 25 mili. Yang D. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Penetralan itu sama nggak sama titrasi? Sama. Netralan, titrasi sama. Bahasa lainnya aja berarti ya, Kak? Bahasa lainnya. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih perhatiannya. Kalau nanti ada yang mau ditanya, silakan ditanya aja via WA. Gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.